Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo mulai tanggal 3 Juli tahun 2001 menetapkan keadaan darurat PPKM di Jakarta dan Bali. Jadi sekarang ini meningkatnya virus corona yang sudah tinggi, yang sudah mencapai 900 orang kena virus corona per hari, termasuklah itu yang sakit dan yang mati. Karena virus corona ini sangat ganas dan juga di mana dia kalau banyak orang berkumpul dia cepat sekali berkembang. Dan sekarang ini perkembangan virus corona di kota Jakarta sangat meningkat pesat hingga mencapai 900 orang terkena virus corona per hari. Dan hal ini juga memang dialami daerah-daerah lain, tetapi daerah lain tidak sebesar meningkatnya virus corona seperti di Jakarta. Tetapi Jakarta ini sangat besar peningkatan virus corona tersebut. Meningkatnya virus corona di berbagai macam penyebabnya. Sebab pertama itu yang adanya demonstrasi para mahasiswa atau BEM mahasiswa UI, di mana banyak dia berbondong-bondong untuk melakukan demonstrasi di kota Jakarta sampai puluhan ribuan orang-orang yang berkumpul dalam bentuk melakukan demonstrasi tersebut. Dan juga sifatnya mereka berbeda-beda tempatnya demonstrasi tersebut. Demikian juga HMI melakukan demonstrasi juga, mengumpulkan manusia banyak dengan tujuan untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Dan juga demikian juga pendukung Rizik Syihab sering melakukan demonstrasi di mana-mana, terutama pada saat dia disidangkan perkaranya, yang di mana jutaan yang menghadiri persidangan tersebut. Sehingga akibat dari itu semua, akibatnya meningkatnya virus corona di kota Jakarta. Meningkatnya virus corona di kota Jakarta hingga mencapai 900 orang per hari. Dan juga meningkatnya virus corona ini, selain yang itu yang terkena dan juga termasuk yang mati itu. Dan sangat menakutkan masyarakat Indonesia ini. Akibatnya juga di mana semua rumah sakit penuh karena virus corona tersebut. Sampai tidak ada rumah sakit yang mampu menampungnya lagi. Demikian juga di mana mobil mengangkut jenazah tersebut hampir penuh, tidak sanggup mengangkutnya. Sampai ada yang menggunakan mobil truk untuk membawa jenazah ke tempat penguburannya. Dan juga disitulah saking banyaknya virus corona. Demikian juga tempat kuburan sudah banyak yang penuh karena banyaknya orang yang mati karena terkait dengan virus corona tersebut. Sudah dibuat kuburan khusus sudah mulai penuh karena banyaknya korban virus corona tersebut. Jadi inilah saya lihat virus corona ini akibatnya sangat meluas kepada orang yang sakit, meluas kepada rumah sakit yang untuk merawatnya. Dan yang merawatnya di rumah sakit ini sekarang kalau ada pasien baru, di mana biasa pasien baru itu hanya dirawat di tenda-tenda yang dibuat dari kain, sifatnya sangat sederhana sekali dan kondisinya pun panas di dalamnya tersebut. Tidak layaklah sebenarnya, tetapi daripada tidak ada tempat perawatannya atau ditempatkan di rumahnya, lebih berbahaya lagi. Nanti virus corona itu dapat berkembang di sekitar lingkungannya. Nah, sekarang sudah ditempatkan di lingkungan rumah sakit, walaupun di dalam tenda-tenda yang mungkin tidak kurang enak ya, tapi sudah lebih bagus. Itulah saya lihat dalam penanganan virus corona ini sangat memakan pikir pemerintah dan harus kita sama-sama menanggulanginya. Dan itu saya lihat virus corona ini. Sehingga akibat meningkatnya virus corona terus, di mana Presiden Joko Widodo menetapkan keadaan darurat pada tanggal 3 Juli 2011 ini sampai seterusnya dalam waktu yang terbatas,
dinyatakan keadaan darurat. Kalau dinyatakan keadaan darurat berarti masyarakat tidak boleh keluar rumah, kalau bisa berada di dalam rumah, dan juga harus tertib melaksanakan protokol kesehatan, dalam arti harus pakai masker, di luar rumah harus pakai masker, dan juga menjaga jarak. Jangan sampai bersentuhan sesama orang yang temannya berkomunikasi, karena selama ini banyak sekali orang jalan-jalan kemana-mana tidak menggunakan masker. Paling 1-2 orang saja pakai masker. Jadi larangan ini nanti kalau sudah ditetapkan dalam keadaan darurat, di mana mal-mal atau pasar-pasar mungkin sudah diseleksi hanya jumlahnya sedikit yang bisa masuk, atau sama sekali tidak boleh masuk dalam mal-mal tersebut, karena ini suatu tempat keramaian, sehingga ditetapkan sebagai keadaan darurat. Mungkin juga nanti masyarakat akan tetap berada di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, dan beraktivitas di dalam rumah saja, melakukan kegiatan di rumah saja. Itulah tindakan ini. Saya sangat mendukung. Saya mengharapkan semua masyarakat, dan saya termasuk saya sendiri, supaya mentaati perintah presiden tersebut untuk melakukan kegiatan di dalam rumahnya. Jadi kita tidak perlu keluar dari rumah, coba kegiatan kita itu kita lakukan di rumah, agar kita dengan harapan agar virus corona tidak meningkat terus. Sekian dan terima kasih.